teman-teman, perkenalkan nama saya Arya Haji Syahfudi dengan NIM 12401012. Saya dari kelas 3A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh Bunda Misdah MPD. Nah, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu jelaskan oleh saudara urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Nah, membahas tentang urgensi. Pendidikan kewirausahaan memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam membentuk kemandirian peserta didik. Nah, karena tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tapi juga ada pembentukan sikap, pola pikir atau mindset, dan keterampilan hidup, yaitu life skills. Nah, melalui pendidikan kewirausahaan ini, peserta didik dilatih untuk berpikir kreatif, inovatif, berani mengambil resiko, serta mampu mengambil keputusan secara mandiri. Nah, di tengah-tengah tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif ini dan terbatasnya pekerjaan, peserta didik tidak cukup hanya dipersiapkan sebagai pencari kerja atau job seeker, nah, melainkan juga sebagai pencipta atau pembuka lapangan pekerjaan, yaitu job creator. Nah, pendidikan kewirausahaan ini menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, serta kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Dengan demikian, kemandirian peserta didik dapat terbentuk baik secara ekonomi, sosial, maupun mental, sehingga mereka tidak bergantung sepenuhnya pada pihak lain dalam menentukan masa depan. Lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Sebutkan 4 dari 12 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saudara dengan mengungkapkan beberapa alasan yang tepat. 4 strategi pembelajaran kewirausahaan yang efektif beserta alasannya. Nah, dari berbagai banyak strategi pembelajaran kewirausahaan, menurut saya ada 4 strategi yang tepat. Yang pertama yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Kenapa? Karena strategi ini efektif. Peserta didik belajar langsung melalui pengalaman nyata, seperti membuat produk atau jasa dan memasarkan hasilnya. Nah, dalam strategi ini, peserta didik dilatih untuk merencanakan, mengeksekusi, dan mengevaluasi usaha, sehingga keterampilan kewirausahaan dapat berkembang secara komprehensif. Nah, itu yang pertama, yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang kedua itu ada experiential learning, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, pada strategi ini menekankan belajar atau pembelajaran melalui pengalaman langsung, baik keberhasilan maupun kegagalan. Hal ini penting karena apa? Karena dunia usaha penuh dengan dinamika dan ketidakpastian, sehingga peserta didik terbiasa menghadapi risiko dan belajar dari kesalahan. Itu yang kedua, yaitu experiential learning, belajar dari pengalaman. Kemudian yang ketiga,
ketiga ada problem based learning. Problem based learning yaitu pembelajaran berbasis masalah. Melalui strategi ini, peserta didik dilatih untuk menganalisis masalah-masalah nyata dalam dunia usaha. Bukan hanya menganalisis, tetapi juga mencari solusi kreatif agar masalah yang terjadi tadi dapat terpecahkan. Kemudian strategi ini juga efektif untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan pengambilan keputusan. Nah, itu alasannya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada teaching factory atau usaha atau praktik usaha nyata. Nah, yang keempat yaitu teaching factory atau praktik usaha nyata. Nah, strategi ini itu mengintegrasikan kegiatan belajar dengan praktek produksi atau jasa yang menyerupai dunia industri. Nah, peserta didik mendapatkan pengalaman langsung mengelola usaha secara profesional sehingga lebih siap menghadapi dunia kerja atau berwirausaha secara mandiri. Nah, itulah 4 strategi dalam pendidikan kewirausahaan yang menurut saya efektif. Lanjut soalan nomor 3. Berikan oleh saudara beberapa contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam dengan memberikan analisis peluang dan tantangannya. Beberapa contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam beserta analisis peluang dan tantangannya. Wah, ada peluang dan tantangannya nih teman-teman. Nah, saya mengambil yang pertama yaitu Lembaga Bimbingan Belajar PAI atau TPA, seperti TPA gitu, dan Tahfidzul Quran. Peluangnya ini sangat tinggi karena kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama yang berkualitas. Apalagi kita ini lulusan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Agama Islam, dan lebihnya lagi kita mengambil jurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam, yang dimana pandangan masyarakat tentang jurusan yang kita ambil ini adalah pandangan-pandangan yang baik mengenai pengetahuan tentang agama. Maka kebutuhan masyarakat atau keinginan masyarakat itu sangat tinggi, apalagi di tengah-tengah kekhawatiran terhadap degradasi moral generasi muda saat ini. Nah, selain peluangnya yang besar, ada juga tantangannya, yaitu seperti persaingan antar lembaga sejenis. Nah, kan karena sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ada pondok pesantren misalnya, ada madrasah Hidaiyah, itu juga lembaga TPA, TPQ. Nah, kan sudah banyak. Itu juga menjadi tantangan, persaingan antar lembaga sejenis, serta kebutuhan tenaga pendidik yang kompeten dan berakhlak baik. Karena sekarang banyak lulusan pesantren, lulusan lembaga pendidikan yang bercapkan agama, akan tetapi akhlak atau moralnya itu
tidak seperti orang yang belajar agama. Nah, kedua, contohnya wirausaha. Yang kedua ada penerbitan buku dan media edukasi Islam. Contohnya misalnya buat modul, buat komik Islami tentang para sahabat atau tentang para ulama, buat komik. Tidak hanya itu, di era modern ini kita bisa seperti membuat konten edukatif. Peluangnya juga besar karena pasar pendidikan Islam yang luas, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Media kreatif Islami sangat diminati sebagai sarana pembelajaran yang menarik. Kita membuat konten-konten edukatif atau komik Islami itu tidak boleh sembarangan. Itu harus ada bukti atau fakta. Misalnya kita mengambil cerita dari guru-guru kita. Kemudian tantangannya. Tantangannya ini juga agak besar ya teman-teman, karena biaya produksi. Apalagi kalau buat konten kan, misalnya ada kru, misalnya ada tim kreatifnya, biaya produksinya, dan juga pemasaran serta kebutuhan inovasi agar konten tidak monoton, agar kontennya tuh bagaimana sih kontennya nih bisa membuat penonton tuh tidak bosan untuk menontonnya. Itu tantangannya tuh. Apalagi sekarang nih banyak kan konten-konten Islami atau konten kreator sudah banyak. Jadi tantangannya juga itu persaingan antar konten kreator. Kemudian ada kita membuat les atau pelatihan guru PAI dan konsultan pendidikan Islam. Ini juga sangat berpeluang karena banyak sekolah dan madrasah yang membutuhkan peningkatan kualitas guru PAI. Kemudian di balik peluang itu ada tantangan, yaitu dibutuhkan kredibilitas, kompetensi tinggi, serta jejaring yang luas untuk mendapatkan kepercayaan lembaga pendidikan. Itulah tadi 3 atau soal yang ketiga, yaitu contoh wirausaha dalam bidang pendidikan Islam serta analisis peluang dan tantangannya. Dari semua jawaban atau penjelasan yang saya sebutkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya wirausahaan dalam bidang pendidikan agama Islam memiliki peluang yang besar jika dikelola secara profesional dan inovatif. Namun, tetap harus menjaga nilai-nilai keislaman sebagai landasan utama. Itu intinya, harus tetap menjaga nilai-nilai keislaman sebagai landasan utama. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.